semuanya, selamat datang di Genbi Education Series. Bersama aku Mita dan aku Loreta. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sedikit rumit, tapi itu sebenarnya mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari loh. Nah, kira-kira apa tuh Kak topiknya? Nah, topiknya adalah kebijakan makroprudensial. Nah, kamu tahu nggak sih Kak Loreta, gimana caranya kebijakan makroprudensial itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Nggak tahu ya, kira-kira gimana ya Kak? Nah, oleh karena itu, yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, halo sebelumnya. Boleh kenalan dulu Kak, namanya siapa? Namaku Delvi, aku dari Prodi Kimia. Oke, nah hari ini aku dari Genbi akan mau tanya-tanya soal wawancara. Nah, wawancaranya tentang kebijakan makroprudensial. Kakak tahu nggak kebijakan makroprudensial itu apa? Kalau sejauh ini saya kurang tahu sih Kak. Oke, jadi aku jelasin dulu ya Kak. Kebijakan makroprudensial itu kebijakan yang diberlakukan oleh OJK dan BI untuk tujuannya adalah untuk mengatur kestabilitasan ekonomi di Indonesia. Nah, aku mau tahu Kakak sebenarnya ngekos atau laju dari rumah? Aku nggak ngekos, jadi laju sehari-hari. Ya. Berarti ngaruh nggak kayak semisal harga-harga pokok itu naik gitu, uang jajan Kakak sebulan gitu naik gitu nggak? Atau gimana? Kalau perbedaan yang aku rasain terutama di uang bensin, karena itu kan ada kenaikannya cukup signifikan ya. Iya. Oh, jadi gitu ya, naik ya. Nah, jadi benar ya teman-teman, kalau dari kebijakan makroprudensial itu berpengaruh dengan inflasi dan kebutuhan harga pokok. Sekian dari wawancara ini. Terima kasih untuk kakaknya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Halo, selamat pagi Tante. Ya, selamat pagi. Iya, perkenalkan nama saya Loreta dari Genbi Komisariat UKSW. Di sini dengan Tante siapa? Evin. Ya, oke, Tante Evin. Nah, di sini saya mau tanya Tante, kira-kira Tante tahu nggak tentang apa itu kebijakan makroprudensial? Nggak tahu, belum tahu. Oh iya, oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Kebijakan makroprudensial itu adalah kebijakan yang dibuat Bank Indonesia nih Tante. Nah, kebijakan ini tuh untuk mengatur stabilitas ekonomi. Salah satunya untuk UMKM seperti dari Mixus ini sendiri tuh untuk memberikan kredit seperti bantuan pembiayaan ke UMKM. Nah, kira-kira Tante sendiri pernah melakukan kredit atau mendapatkan bantuan pinjaman dari bank atau dari Bank Indonesia seperti itu? Kalau untuk pinjaman punya, cuman kalau untuk yang spesifik UMKM, khusus UMKM belum. Oh, belum pernah ya. Oke, nah kira-kira nih dengan adanya bantuan pinjaman dari bank seperti itu, apakah sangat membantu dalam pembiayaan bisnis atau dalam kehidupan sehari-hari untuk rumah tangga seperti itu? Selama ini pinjaman saya kan berhubungannya sama KPR dan kendaraan bermotor, jadi ya membantu. Tapi kalau untuk usaha memang ya nggak ada pinjaman UMKM spesifik itu nggak ada. Oh ya, nggak ada ya. Nah selain itu nih Tante, di sini kan kadang inflasi itu naik dan turun. Nah kalau inflasinya tinggi tuh misalnya bahan-bahan untuk kebutuhan pokok seperti untuk bisnis di sini tuh naik. Nah apakah ada kira-kira ada pengaruh nggak tentang mengenai pengeluaran ataupun pendapatan sendiri? Tentunya kalau kenaikan bahan pokok kayak misalkan saya pakai gula pasir, kalau gula pasir naik ya otomatis sedikit banyak mempengaruhi usaha saya. Harga buah itu pun tiap hari dia berfluktuasi ya, nggak flat setiap saat. Misalkan 1 kilonya 20.000 gitu, enggak. Jadi tiap hari itu berubah. Jadi ya memang kita pinter-pinternya aja ngatur. Iya, ya betul sekali Tante. Dengan adanya inflasi ini pasti bahan pokok kan naik ya. Pasti nanti ada yang berkurang juga dari pendapatan ataupun pengeluaran pasti bertambah seperti itu ya. Oke, baik Tante, terima kasih atas wawancara. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Tante. Oke. Nah, jadi melalui wawancara ini kita bisa simpulkan bahwa kebijakan makroprudensial adalah sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Tadi contohnya ada kenaikan suku bunga, lalu ada kenaikan juga untuk bahan pokok. Nah, kebijakan makroprudensial ini tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga dari krisis ekonomi. Kebijakan ini juga diawasi oleh OJK dan BI. Nah, jadi penting untuk kita mengetahui tentang kebijakan makroprudensial ini di kehidupan kita sehari-hari loh teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan konten Genbi Education Series. Semoga konten ini bisa menambah wawasan kalian mengenai kebijakan makroprudensial di kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa follow kami di Instagram dan YouTube Genbi Semarang untuk mengetahui konten-konten edukatif lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.